Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 8 Desember tahun 2021 ini, saya akan mengomentari usai karma Ahok kepada Rizik Syihab, Ustadz Maher, Ustadz Tengku Zulkarnain, dan Azim. Siapa lagi yang terkena karma Ahok? Pada saat perkara Ahok 3 tahun yang lalu diputus hakim, dalam akhir putusan hakim menyatakan, Tuhan yang kamu lawan, nanti satu persatu akan dipermalukan. Kata dipermalukan bisa dihukum, bisa mati, bisa sakit, bisa keluarganya berantakan. Atas pernyataan Ahok tersebut, satu persatu sudah dipermalukan. 1. Habib Rizik Syihab dihukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 4 tahun dan 98 rekening Forum Pembela Islam dibekukan pemerintah dan dibubarkan organisasi Forum Pembela Islam menjadi organisasi terlarang. Tanah markas Forum Pembela Islam di Mega Mendung Bogor diambil alih PT PD8 Gunung Mas. Baru kedua, Ustadz Maher dipanggil Yang Maha Kuasa atau mati, padahal umurnya masih relatif muda. Ustadz Tengku Zulkarnain selesai ceramah di daerah Pekanbaru, tiba-tiba sakit di rumah sakit, lalu meninggal dunia. 4. Ustadz Azim, keluarganya sebagai suami istri bercerai dan sudah masuk keluarga berantakan. Karma Ahok tidak berhenti sampai di situ. Rupanya menurut masyarakat dalam dunia maya yang terkena karma adalah Haji Lulung katanya. Itu kata masyarakat. Karena dokter bilang sudah tinggal sekarat, berarti sakitnya sudah parah, sudah mendekati kematian. Haji Lulung diperkuat saja berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dapat sembuh kembali. Bukan minta maaf kepada Ahok, tidak bisa memberi kesehatan, karena yang memberikan karma itu hanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu jangan suka menjolimi orang yang tidak bersalah. Besar kemungkinan akan datang karma ke dirinya sendiri. Itulah saya lihat karma itu rupanya ada yang percaya atau tidak. Kalau kita yang beragama Kristen tidak percaya, tetapi banyak juga yang percaya atas karma ini, atas perbuatan seseorang yang menjolimi orang lain, sehingga dia akan terkena karma. Di mana jenis karma itu bisa saja dia menjadi sakit, dihukum, dan mati, dan keluarganya berantakan. Itulah saya lihat karma ini sangat ditakuti orang. Walaupun katanya seorang beragama, tetap saja percaya adanya karma tersebut. Kalau di agama Kristen tidak ada karma. Mungkin diduga yang ada karma itu di dalam agama Hindu itu ada. Tetapi dalam agama Kristen tidak ada karma. Mungkin di dalam agama Islam pun tidak ada karma. Tetapi itu katanya hanya hukuman Tuhan itu. Karena hukuman Tuhan yang menjolimi orang yang tidak bersalah. Jadi rupanya pada saat itu Ahok ini banyak yang membenci sampai melakukan demonstrasi berjilid-jilid ingin menjatuhkan Ahok itu dari jabatan gubernur DKI. Sehingga dianggaplah sedangkan Ahok itu merasa tidak bersalah hanya membaca ayat daripada Al-Quran tersebut, tetapi dipersalahkan melakukan penodaan agama sampai dihukum hakim selama 4 tahun. Karena dia tidak merasa bersalah. Sampai dalam akhir putusan hakim dia menyebut, yang kalian kezolimi itu bukan saya tetapi Tuhan. Dan Tuhan nanti akan mempermalukan kalian satu persatu. Ternyata sekarang sudah ada yang dipermalukan, yaitu Rizik Syihab. Rizik Syihab sudah dipermalukan. Dia dihukum hakim selama 4 tahun. Dan 98 rekeningnya dibekukan negara, dan juga
organisasi FPI Forum Pembela Islam itu dibubarkan oleh pemerintah sehingga menjadi organisasi terlarang. Ditambah lagi di mana tanah daripada markas daripada Forum Pembela Islam di Megabendung Bogor diambil alih PT PD8. Itulah yang disusahkan kepada Rizik Syihab tersebut. Kemudian sama Maher juga, Ustaz Maher, dia masih muda sudah dipanggil Tuhan dan meninggal dunia. Dan juga Ustadz sedang dia ceramah di daerah Riau, dia yaitu Tengku Zulkarnain itu. Habis dia memberikan ceramah, dia dipanggil Tuhan dan meninggal di rumah sakit dan dibawa. Karena semua orang-orang ini dulunya sangat mengeluh-elukan supaya Ahok itu dihukum dan dicopot jabatan dari gubernur tersebut. Di samping itu juga masih ada lagi hal-hal yang lain yang kena karma tersebut. Sekarang yang diperkirakan orang siapa lagi yang akan giliran kena karma Ahok ini. Dan masyarakat ada yang menyatakan giliran karma itu adalah terkena kepada Haji Lulung. Karena Haji Lulung sekarang sudah sekarat kata dokter. Sudah tinggal menunggu kematian katanya. Tetapi itu semua di tangan Tuhan. Makanya Haji Lulung selalu berdoa kepada Tuhan agar dia bisa panjang umur lagi. Jangan berdoa kepada Ahok. Ahok tidak bisa berbuat apa-apa itu. Itu kuasa Tuhan itu. Jadi untuk itu janganlah suka menjolimi orang yang tidak bersalah. Kemungkinan besar akan datang karma ke dirinya sendiri, entah kapan datangnya. Sekian dan terima kasih.